Halo Pak Budi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekendaluki Pak Babin, Pak Heru nggih, Pak Babin Sempor nggih, Polsek Sempor. Coba perkenalkan dulu Pak Budi, namanya asmane sinten Pak Budi? Oh iya, ya Pak Budi aja. Pak Budi, dalamipun Gombong. Gombong. Sobi kula pengen ngangsu kawruh niki bincang-bincang kaitanipun kali ngingu ayam petelur. Jadi yang ini sebetulnya bukan saya, tapi teman-teman BUMDes yang berkewajiban melaksanakan Kepmendes nomor 3 tahun 2025 terkait masyarakat tahanan pangan yang 20%. Kebetulan untuk desa di Teto ini kan untuk dari dana 207 juta itu untuk ayam petelur. Begitu Pak Budi. Coba dari saya minta pencerahan sebagai evaluasi secara pengalaman panjenengan setelah Pak Budi tadi itu melihat kondisi kandangnya seperti apa, kondisi ayamnya seperti apa, kotorannya seperti apa yang menurut teman-teman nanti untuk diperbaiki. Apa Pak Budi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bram ya. Ya, ini saya tadi habis lihat kondisi kandang, Mbak, populasi 800 ya. J Satu 800. kandang 400. Sebenarnya udah bagus pola, misalnya kandang ini bagus, posisinya udah bagus, hadapnya timur barat itu untuk sirkulasi udara bagus. Terus cuma kandangnya masih pakai bambu, itu memang kurang bagus menurut saya karena tidak efektif, kurang ekonomis juga, karena sebenarnya kalau kandang bambu itu ibaratnya dua kali pakai aja udah 2 masa ini udah ganti. Kalau saya lebih cenderung modal di awal agak besar tapi nanti di galvanis lama. Ya. Jadi secara ekonomis itu. Kemudian untuk saya lihat posisi tinggi kandang ke lantai itu masih kurang. Nah, minimal itu 1,5 meter sampai 2 meter. Dari tanah. Lebih tinggi sebenarnya lebih bagus, minimal itu. Kemudian posisi kandang baterai ke lantai yang itu juga itu harusnya minimal 20 cm. Jadi kalau ngambil telur itu enggak kesulitan. Pemanen enggak boyok dongkok-dongkok. Iya, kasihan yang itu juga untuk sirkulasi udaranya juga lebih bagus. Terus ini ayamnya kebetulan ya Pak, dengan ketiban rezeki, memang dari sananya dari beli kulit itu masih sebagian kurang bagus, dilihat dari tombelnya aja masih seperti itu, bahkan ada yang kena jamur mungkin bekasnya itu. Yang tadi kena jamur apanya Pak Budi? Ini apa namanya? Tombel ya kalau itu kelihatan sekali dulu pas kena tuh. Itu memang bikin pertumbuhannya nggak bagus. Kalau tidak ditangani langsung, bisa kena jamur langsungnya harus dicuci pakai desinfektan tiap hari, disemprot. Tombelnya paling seminggu aja udah sembuh tombelnya. Tapi untuk sekarang bisa diperbaiki enggak itu? Sudah sembuh sebenarnya, cuma bekasnya itu udah telat ya. Udah telat. Iya, jadi dia perkembangannya kan nggak bagus kan. Bayinya udah bertelur dia. Efeknya kalau tombelnya terkena jamur apa itu? Itu tadi apa namanya? Kualitas pertelurnya. Pertumbuhan badannya juga kurang. Otomatis ngefek ke telurnya. Kan sudah ayam sehat bisa dilihat dari tombel. Tombel yang bagus, merah warnanya itu sehat. Terus ada yang tombel ngelewer itu juga, yang kayak membre yang itu juga nggak sehat. Warna biru, ada kayak hitam itu nggak sehat. Kalau tombelnya merah, seger itu ya, itu pasti sehat, ayam sehat. Oke, terus untuk pola pemberian pakan itu, ini kan tadi telurnya masih menurut aku ini umur secara ininya 30 minggu ya. Katanya beli itu 14 minggu, sekarang udah tambah 4 bulan, berarti 30 minggu lah katakanlah. Itu untuk ukuran telur itu masih di bawah 50 gram ya. Ditimbang itu paling 50 mungkin. Iya Iya kan, 50 gram itu
ya belum pas. Mungkin dari pola pakannya itu diganti aja, pagi 40%, nah, Ya. yang sorenya 60%. Oh gitu. Kalau mau ganti pakan yang bagus sih sebenarnya kalau saya pakai Comfit. Comfit. Ya itu udah, walaupun agak mahal sedikit tapi hasilnya lebih bagus. Tapi kalau mau ganti ya harus perlahan, jadi enggak kaget. Iya. Terus Ukurannya berapa persen untuk ganti? Ya tadi misalnya pertama ditambah pergantian 10% dulu. Nah, 2 hari atau 3 hari diganti tambahin lagi 10% gitu. Kalau udah 50% langsung 75, langsung 100 nggak apa-apa. Jadi biar nggak kerasa itu ayam perubahannya. Karena pengaruh nanti itu ayam petelur kalau ganti-ganti pakan bolak-balik itu pasti dia produksinya langsung berhenti. Susah naik. Setelah Pak Budi lihat ayamnya itu kemungkinan terbaik langkah kami terbaik itu apa? Ganti ayamnya atau gimana itu? Itu untuk yang tidak ukuran udah nggak produktif sebaiknya ya diganti. Ganti ya. Ya diakhir aja. Dijual apa di apa silakan. Karena kasih makan itu ya rugi. Ya. Nah, kalau tidak sesuai pengeluaran sama pendapatan. Ya. Terus mengenai kualitas telur, itu punya Pak Budi itu per kilo isi berapa Pak Budi? Kalau sekarang 16 lah, 16 ya. 16 ya? Iya, 70 gram, 60 gram tuh. Jarang yang 50 paling satu. Jarang ya. Oke. Terus ciri-ciri ayam bagus coba apa aja Pak Budi? Atau yang udah kadaluarsa nggak bertelur? Ayam bagus itu sebenarnya satu cengger warna merah. Terus kaki itu panjangnya sesuai umurnya, ada tabelnya. Gitu. Nanti kalau itu saya kasih. Terus berat badan untuk usia petelur ini 1,6. 1,6. Nah, di bawahnya paling 1,8. Gak boleh di atas itu. 1,6 sampai 1,8 kilo. Oh. Kalau 2 kilo ke sana itu juga jelek. Kemarin ada tak cek yang 1,98 itu ada 1 ekor tak cek. 2 kilo itu lihat dia bertelur tiap hari enggak? Kalau dia enggak tiap hari berarti mending itu dulu dikeluarin biar banyak gerak ya, mengurangi berat badannya. Oh solusinya gitu. Iya. Kalau yang berat badannya terlalu berlebih, ya, diumbar. Nah, diumbar dulu. Oke. Biar olahraga. Nah, itu. Kalau yang bobotnya masih di bawah 1,6 itu 1,6 ya. Harus itu vitamin. Pakai yang tadi saya sebut. Apa aja itu Pak Budi? Ya pakai Fortevit aja. Fortevit. Sama kalau itu dikasih daun-daunan lah, kalau misalnya itu kalau aku biasanya pakai dari herbanya pakai jahe, kunir gitu. Cara penggunaannya, pengaplikasiannya berapa? Ya dibikin di apa namanya blender aja. Oh di blender. Dibikin minuman itu. Kasih tempat minum, campur minum. Oh di blender terus diperes. Bikin sendiri Pak Budi? Iya, kalau aku bikin sendiri. Bukan beli jahe yang sudah di toko-toko itu, bukan? Baru sendiri. Terus takarannya berapa gelas? Di blender. Nanti tak kirimin aja untuk takaran-takarannya ya. Oh gitu, siap Pak Budi. Oke. Terus untuk pencahayaan itu untuk diperhatikan ya, biar sekali ngomong kan untuk selamanya di sini. Pencahayaan itu maksimal jam 9 untuk ukurannya begini. Nanti kalau udah bertelur 100% katakanlah itu udah bertelur semua, matikan aja kalau malam. Malam juga minuman harus ada loh, kadang-kadang nggak ada itu bahaya. Oh ya, ini minuman ini juga nggak boleh sampai kosong. Oh iya, harus ada. Kadang ada yang sampai kosong berapa. Baiknya itu box dibersihin berapa kali? Tiap hari. Oh tiap hari ya. Nipel juga kalau bisa jangan sampai kotor banget. Iya. Tempat makan itu. Ya, untuk sanitasi ya. Sanitasinya itu memang harus benar-benar diperhatikan. Kalau di sini ya termasuk lumayan nggak bau ya, baunya ada ininya sedikit ya termasuk berarti. Tapi memang itu karena kendala tinggi jarak antara kandang
kurang Hama tinggi. lantai itu kurang, itu mempengaruhi kesehatan juga. Itu juga berpengaruh ke produktivitas sih. Karena bau, orang lagi bau mah saya jenengan tiap hari bau aja pusing sama ngapain, aku suruh bertelur nggak mau. Itu apa, jadi kadang-kadang mati ayam mendadak mendadak itu. bisa dari amoniak itu. Terlalu tinggi. Terus kemarin kan ada yang matanya itu apa, bengep kayak gitu loh. Iya, itu kena snot ya. Senot, solusinya gimana? Virus. Bisa kalau senot itu biasanya kalau aku tuh kan dibuka matanya itu, itu kan di potot itu ada putih-putihnya keluar tuh. Itu dibuang dulu, habis itu baru dikasih obat tetesnya atau diminumkan. Nama obatnya apa itu namanya Pak Budi? Ada obat snot aja, bilang aja sama itu, tanya macem-macem mau mereknya apa nggak masalah. Kalau jangan mau bikin herbalnya itu gampang. Apa aja itu? Bikinnya itu pakai endok bukan. Apa? Telurnya nggak jadi. Itu telur apa Pak Budi? Ya telur apa aja boleh, ayam kampung boleh, ayam Dok bukan ya, kan? yang endok yang nggak jadi itu loh, nggak jadi jingkremi, nggak jadi namanya. Endok burung ya. Tadi bau dong. Iya, itu endok burung, itu Endok burung digeprek tuh. Iya. Itu pecahin kan nanti. Dikasih air kelapa, difermentasi pakai air kelapa. Itu disimpan. Berapa hari Pak? Sampai ini udah itu. Itu nanti sewaktu dipakai tuh ditetesin Pak untuk semua penyakit ayam. Diminum mulai, ditetesin bisa. Tinggal sakitnya apa? Jadi dicampur dengan minuman bisa, ditetesin langsung bisa. Iya, itu paling manjur sebenarnya. Tapi itu warisan nenek moyang sebenarnya. Iya. Oh gitu. Bagian dari. Iya, karena fermentasi. Endok burung atau cara sini endok goblok loh Pak Iya, Budi. Itu ukurannya untuk berapa Pak Budi? Berapa telur bukan, untuk kelapanya berapa Ya biji? ini sih kalau itu bebas, jangan terlalu banyak airnya. Karena itu kan disimpan lama tuh, tempat tertutup ya, nggak boleh itu kayak itu nggak boleh kena angin. Kan. Oh iya. Harus rapet tuh. Itu ditumbuk cangkangnya apa cuma diambil Cangkangnya sekalian? Itu kan jadi mengandung nutrisi yang ini banget. Cuman itu telur burung itu sama untuk booster juga bisa. Aku kan pakainya kayak gitu. Tapi memang ya itu, aku juga bikin poster yang dari ini apa, ada campuran beberapa difermentasi. Memang baunya nggak enak, tetapi buat telur buat. Aku jual sih seliter 60.000, 70.000. Iya. Berarti itu tidak hanya untuk penyakit tapi kenot ya, tapi untuk seluruh penyakit ya. Semua penyakit ayam. Pengalaman begitu. Ya Pak Budi itu karena kan ada, saya lihat pernah ada apa, eceng gondok ya Pak? Iya, itu waktu aku ngilu yang itu kan untuk kampung. Sebenarnya eceng gondok juga nggak apa-apa, nasi fermentasi itu juga masalah. Itu untuk apa Pak Budi? Untuk pakan ini kan Fermentasi ya. Iya. Tidak ada campuran apa? Sama dedap paling. Iya, dedap sama yang biasa. Itu kandungan proteinnya juga tinggi sih. Iya. Sebenarnya kalau bagusnya menurut aku ya ayam itu fermentasi pakannya. Karena dengan fermentasi itu mengurangi resiko pencernaannya, kan pencernaan jadi bagus. Terus nilai gizinya meningkat dari bahan pakannya. Jadi lebih irit. Untuk ini Pak Budi, kayak Pak Budi kan ada macam kandang karantina lah ya. Iya, Dan ini kan belum ada yang mungkin ya. Iya. Kan perlu ada kandang karantina. Iya, sebaiknya kalau sakit itu segera evakuasi aja. Walaupun jaraknya dari ini berapa meter dari kandang? Ini di sini, ini ke sini nggak apa-apa. Kalau aku kadang di bawahnya doang. Di bawahnya nggak apa-apa. Tapi kalau aku sih agak jauh ya Pak. Ya, Saya iya. itu lebih aman. Ya paling di luar sini Pak. Iya. Oke. Terus setelah lihat apa kebersihan kandang, menurut Pak Budi apa yang kami perlu perbaiki itu? Oh iya, itu bawahnya kalau aku sih nggak pakai itu ya, merang ya. Karena merang itu lebih cenderung bikin jamur.
Oh gitu. Kalau pakai penyakit Pak Budi apa? Kalau misalnya merang harusnya dipakat. Merang pakat itu. Atau awu itu loh Mas. Awu aja ya, bukan sekam yang buat terus pupuk bukan ya? Kapur Kapur dan dol ini. Enggak, kapur kalsit aja, kapur apa itu? Kapur putih itu toh? Iya, yang buat lab itu. Iya, labur sama yang campuran semen dulu. Iya. Itu bagus. Oh gitu. Tipis-tipis cara ngasihkannya. Per minggu berapa kali? Kalau aku sih asal udah ini ya kelihatan bentuknya ini ya ditambahin gitu. Jadi ya kalau masih kering ya biarin aja. Oh ini tadi kering ya? Kering, cuma itu Jarak tinggi. jaraknya aja yang itu sama. Kalau bisa itu kan disemprot tadi lactobacillus untuk ngurai tembeleknya. Atau kohenya itu biar terurai. Kalau aku pakai itu yang produksi dari Jerman. Lactobacillus itu. Iya. Ada takarannya, cara untuk penyemprotan kayak gini ini kan? Jadi, ini berapa itu? Berapa liter? Kalau 16 liter, 16 liter cuma pakai 3 sendok. Untuk 16 liter. Dikasih air 16 liter. Kalau ini berapa? Ini 4, 5 mungkin. Hah? 5. 5. Nah, 5 katakanlah sepertiganya ya. Sepertinya satu sendok. Itu untuk katakanlah kalau misalnya ini 3 hari berturut-turut, habis itu besok minggu depan baru seminggu sekali. Kadang aku malah kalau udah gak bau ya udah, asal ada bau baru tersemprot. Oh iya. Asal tembeleknya enggak itu ya. Kalau sudah ini nanti itu lactobacillusnya kan itu mikroorganisme ya yang katakanlah itu mengurai. Nah, pengurainya itu sudah ada di situ, jadi nggak perlu banyak-banyak. Iya. Jadi itu 1 kilo itu bisa untuk tahunan kalau. Iya. Terus ini kan pakai kandang bambu itu kan ada kayak debu-debu itu. Solusinya gimana ya? Kiat-kiatnya apa Pak Budi? Bersihin sama disemprot desinfektan. Bersihinnya pakai sapu biasa atau pakai? Tinggal disemprot desinfektan dulu. Biar nggak itu hangus. Gitu. Nanti kan kering seperti lap dia. Oh dilap ya. Biar nggak terbang-terbang debunya ya. Bahayanya satu, buat ayam juga pernapasannya nggak bagus. Iya, kadang-kadang aku lihat itu kayak remuk-remukan itu loh, bulu-bulu. Iya, itu. Itu sebetulnya kurang bagus ya. Ya, kalau ada di sedot debu juga boleh. Oh gitu. Iya. Tapi kan biasanya sedot debu berisik ya, ayam berstres. Nah, kalau sudah yang biasa sih nggak apa-apa. Awal-awal biasanya. Tapi solusinya lebih baik pakai kain basah itu dilap ya. Iya, kalau aku gitu. Terus ini Pak, kalau misalnya mau ada jajan-jajan atau apa sih kira-kira berisik atau apa, itu sehari sebelumnya udah dikasih itu anti stres. Vita stres itu. Iya, anti stres itu. Terus kalau iklim ini iklimnya terlalu ekstrim ya, panas, malam dingin itu juga butuh vita stres. Oh gitu. Ya. Kalau dilihat misalnya produksivitas turun, cuaca nggak bagus, itu hasil vita stres. Oke. Terima kasih Pak Budi, Pak Heru, Pak Babin. Siap.